Om Swastiastu. Titiang Ida Resi Bujangga Waisnawa Putra Sarasri Satyajote saking Griya Buana Dharma Santi Sesetan dan Pasar. Hari ini titiang jagi nagingan indik mengukur atau juga disebut dengan nyekah. Inilah tahap kedua. Nah, upacara nyekah atau memukur itu juga adalah konsep untuk menaikkan tingkat pitra. Karena tadi setelah petra, kemudian pengabenan itu kemudian ada pengaskaran, maka dia akan menjadi pitra. Nah, kemudian dari pitra nanti akan dirubah menjadi atau diangkat menjadi dewa pitara. Nah, dari untuk itu ada konsep yang disebut dengan nyekah atau memukur. Nah, ketika sudah upacara nyekah dan memukur, lalu ada upacara nganyut, penganyutan pemukur. Setelah nganyut, nah niki ada nanti acara yang disebut dengan ngulapin untuk nanti Dewa Pitara itu akan dilinggihkan di rong telu. Nah, ngulapan di sini inilah yang disebut dengan nyegara gunung. Ini yang perlu diketahui dulu, nyegara gunung. Jadi ngulapan dalam konsep memukur, itu setelah memukur itulah nyegara gunung. Nyegara gunung tidak lain artinya adalah penyatuan antara konsep segara dengan gunung, yaitu konsep gunung itu purusa, segara itu adalah perdana, yaitu konsep penyatuan antara purusa dan perdana. Ini oleh sebab itu nyegara gunung sepatutnya dilakukan adalah di segara. Di segara atau di mana letak abu itu di anyut. Misalnya kalau daerah gunung biasanya di daerah danau atau yang disebut dengan campuan itu. Nah, sedangkan gunungnya mana? Gunungnya adalah kalau orang daerah seperti di pesisir pantai, maka gunungnya ada pada pura dalam. Pura dalam. Atau juga mereka akan membuatkan satu bangunan yang disebut dengan Sanggaragung yang dilakukan di pinggir pantai itu. Itu sudah cukup. Nah, itu maka konsep itu disebut dengan nyegara gunung. Jadi nyegara gunung, segaranya sudah di lautan itu, gunungnya adalah pada pelinggih yang disebut dengan Sanggaragung, atau kemudian akan pergi ke pura dalam. Karena dalam itu, pura dalam dalam Kayangan dan Prajapati itu adalah simbol gunung. Karena itulah yang disebut dengan Kailas atau Kailasa, Gunung Kailasa, tempat ide Betara Siwa dengan patninya berada di sana.
Maka ketika ide Betara Siwa dalam konsep Siwa, maka beliau adalah sebagai pemegang di Rajapati, Pura Rajapati. Sedangkan pati beliau yang disebut dengan Parwati Dewi, nah, Parwati Dewi, dan di Bali juga disebutkan Durga Dewi. Nah, ini sering terjadi kekeliruan antara istilah Durga Dewi dengan Durga Sakti. Kalau kita di Bali, kalau sudah kita bicara dengan Durga, maka kita berpikir bahwa beliau itu yang pakai caleng gitu. Padahal tidak. Yang disebut dengan Durga Dewi adalah beliau yang cantik, yang disebut dengan Parwati. Di mana linggih beliau? Linggih beliau itu ada di Pura Dalam. Nah, itu. Oleh sebab itulah Pura Dalam itu adalah ibu. Sehingga orang mengatakan untuk Nuna Sapa pasti di Pura Dalam, karena Pura Dalam itu bares gitu. Ya, sangat bares. Kenapa? Karena seorang ibu itu bares. Yang pelit itu biasanya bapak itu. Jadi ibu itu bares. Nah, ketika beliau Parwati Dewi atau Durga Dewi dalam konsep yang keras, maka beliau berada di Pura Kayangan. Terutama di Denpasar itu ada kayangan lain, dalamnya lain. Maka beliau berada yang di Kayangan, beliau disebut sebagai Durga Sakti atau Dewi Durga Sakti. Maka dilambangkan sebagai Rangde gitu. Nah, jadi komplek Setre, kemudian Rajapati dalam Kayangan itu adalah disebut dengan komplek gunung. Nah, itulah lambang dari simbol daripada Gunung Kailasa. Nah, oleh sebab itu untuk melakukan nyegara gunung itu cukup di segara dan di gunung. Gunung dalam konsep ini adalah di Pura Kayangan itu, Pura Dalam. Nah, bagi mereka yang punya duit, nah pingin supaya kelihatan pura nyegara gunung itu betul-betul segara dan gunung, bolehlah pergi. Tidak ada masalah. Karena agama Hindu itu agama fleksibel. Boleh melakukan. Tetapi kalau dia tidak punya duit, tidak masalah. Itu sudah cukup di sana. Karena pada zaman dulu, katakanlah tahun 1970 ke bawah, kendaraan tidak ada, perjalanan untuk mencari tempat itu jauh, maka orang tidak akan harus pergi ke jauh-jauh untuk melakukan segara gunung. Cukup di tempat itu. Maka mereka harus ke pura yang disebut dengan dalam puri, yaitu purinya mereka sendiri, yaitu di desanya sendiri. Kenapa? Karena di dalam desanya itu mereka mengubur mayat, melaksanakan sesuatu, pengabenan di sana dan sebagainya, maka dia harus melakukan terima kasih, mengaturkan permohonan maaf juga pada lingkup daerahnya itu, yaitu pura desa, desa Pusa Dalam dan Kayangan itu, atau Rajapati. Jadi yang terpenting adalah Rajapati, Dalam, dan Kayangan itu. Nah, itu yang disebut dengan nyegara gunung. Tidak harus pergi jauh. Dan itu sudah konsepnya. Karena apa? Karena seperti apa yang sampaikan tadi, adalah antara segara dan gunung itu adalah simbol dari Purusa dan Perdana, penyatuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Di dalam hal ini adalah untuk mendapatkan roh itu, mendapatkan kebahagiaan atau
tujuan kita adalah menuju ke tempat yang baik. Tuh. Nah, ini untuk Segara Gunung. Oleh sebab itu di sana di Segara biasa saja kita memohon kepada beliau, kemudian lalu kita melakukan upacara. Kalau upacaranya biasanya ada penebusan, maka ada penebusan di konsep Segara. Kemudian di gunung juga ada penebusannya. Maka kalau dia melakukan itu memakai Sangaragung di pinggir pantai, di sana juga penebusan. Kemudian lakukan juga pergi ke apa yang disebut dengan ke pura dalam, dan di sana matur uning bahwa dia sekarang telah menyelesaikan upacara yang disebut dengan pengabenan. Nah, ini Segara Gunung dan juga pemukuran. Nah, oleh sebab itu sering terjadi salah pengertian. Ada yang menyebut Nyegara Gunung itu juga mengajar-ajar. Nah, ini harus diperhatikan. Beda sebenarnya mengajar-ajar dan menyegara gunung. Ada suatu tempat, ada suatu daerah yang mengharuskan setiap habis ngaben, memukur, ya, habis memukur khususnya, itu melakukan mengajar-ajar. Sebenarnya itu kalau kita mencari dalam konsep ajaran Hindu yang mengenal istilahnya tatwa, susila, dan upacara, maka ada istilah susila atau etika. Etika di sana tidak akan kena. Mengapa? Karena kalau dia sudah mengajar-ajar, belum roh itu dilinggihkan, ya, baru di Segara, baru Nyegara Gunung, apa namanya itu, baru Nyegara Gunung, kemudian lalu dilakukan upacara yang disebut dengan mengajar-ajar. Sebenarnya kalau kita cari konsepnya sangat berat, sangat tidak nyambung gitu. Kenapa? Saya tidak bilang salah, tapi tidak nyambung. Kenapa? Karena ketika roh itu belum dilinggihkan, jadi baru kita lakukan Nyegara Gunung di Segara itu lunas beliau supaya beliau akan dilinggihkan, maka belum berada pada konsep dewa, belum sebagai Dewa Pitara, masih sebagai Pitara. Kenapa? Karena belum berada, beliau belum melinggih di rong 3 gitu. Belum melinggih di rong 3. Satu contoh misalnya seorang bupati, mereka belum dilantik sebagai bupati, maka dia tidak akan bernama bupati, belum berhak menjadi bupati ngatur masyarakat, ngatur daerah itu belum, karena belum dilantik, walaupun dia sudah menang dalam pemilihan. Ini begitu juga, ini kan belum berada pada ngelinggih pada rong 3. Oleh sebab itu, kalau itu lakukan mengajar-ajar, berarti pergi ke pura-pura yang dikeramatkan. Pura yang dikeramatkan. Padahal yang datang ke sana belum menjadi Dewa Pitara, masih menjadi Pitara. Kan lucu kalau kita hubungkan dengan etika dalam pelaksanaan upacara. Jadi kan harus ke tempat suci, itu harus yang suci juga ke sana.
yang harus datang ke sana. Nah, oleh sebab itu sebenarnya bagi Resi sendiri mengajar belum gitu. Jadi yang ada pada waktu habis memukur atau nyekah barulah yang disebut dengan nyegara gunung. Nah, setelah nyegara gunung seperti apa yang saya katakan tadi, maka setelah pergi ke Pura Dalam dan sebagainya, barulah ke Merajan. Dan di Merajan akan dilinggihkan yang disebut dengan ngelinggihan. Ingat, ngelinggihan, bukan ngenteng linggih. Nah, ini yang sering terjadi, kesalahpahaman. Orang habis memukul sudah harus ngenteng linggih. Setiap memukul ngenteng linggih. Ya, kalau orang punya duit. Besok orang meninggal lagi memukul, lagi ngenteng linggih. Berapa nghabiskan duit? Jangan salahkan bahwa orang mengatakan berat melakukan upacara beragama. Padahal tidak, agama tidak ngatur itu. Yang ngatur itu pribadi gitu. Karena ketika sekarang ngelinggihan, ngelinggihan pun juga jangan bingung. Ada yang mengatakan ngelinggihan karena rong telu, ada di tengah satu, rongnya di pinggir dua. Nah, kalau orang Denpasar atau Bali Selatan, biasanya rong telunya itu ada di timur menghadap ke barat. Maka ada yang orang, oh letakkan yang laki di kanan, atau yang perempuan di kiri. Nah, itu juga harus diperbaiki konsep itu. Jangan mengatakan di kanan di kiri, atau jangan mengatakan di luanan jangan mengatakan di utara dan di selatan. Kenapa? Saya katakan kalau kita berada di Bali Selatan, maka utara atau kaje atau kanan itu menurut pelinggih, maka kanan itu adalah di utaranya. Sedangkan kalau menurut orangnya, maka kanan itu di selatan. Mana yang akan dipakai? Mana yang selatan apa yang di utara? Padahal sebenarnya yang harus dilakukan adalah di kanannya pelinggih, bukan di kanannya manusia itu sendiri. Tuh. Kemudian kenapa? Karena yang di kanannya pelinggih itu adalah yang disebut dengan luwanan. Yang kalau di Bali Selatan, maka luwananya berada pada utara. Yang disebut dengan kaje. Sedangkan kalau Bali Utara, maka luwananya ada di selatan. Maka berada di Bali, di konsep kalau Bali Utara mengatakan kaje adalah selatan. Jadi dia akan membingungkan juga. Kalau dipakai kanan kiri kaje kelot. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa di Bali itu bukan Bali Utara, Bali Selatan saja yang memiliki perbedaan. Coba datang ke daerah Kubu, Karangasem. Mana yang disebut utara atau kaje? Beda dengan Bali Utara dan Bali Selatan. Justru timur itu adalah Klon, ya, timur itu adalah Klon, barat itu adalah kaje. Itu coba siapa yang datang, kebetulan dia ada mangku dari dari Kubu, Karangasem. Dia tahu tuh beda sekali. Nah, utaranya kaje itu adalah di selatan. Nah ini
Kalau itu dipakai sebagai patokan kaje, kelot, kanan, kiri, maka masyarakat akan bingung menempatkan mana yang benar, mana yang salah. Oleh sebab itu, patokan dalam ajaran Hindu di Bali ada yang disebut dengan luan teben. Oleh sebab itu, untuk mengelinggikan daksine sehabis memukul atau sehabis nyegar gunung, maka tempatkanlah yang laki-laki di luanan. Kalau di Bali Selatan luanannya adalah Kaje Utara. Kalau Bali Utara luanannya dengan Kaje, yaitu di selatan. Tuh. Setelah ngelinggihan nanti ada upacara yang disebut dengan Nilepati. Upacara Nilepati itu sangat penting. Karena Nilepati itu nanti dia akan menyatukan antara Purusha Pradana jadi satu. Maka dibakar di sana kalau ada yang kanan kirinya itu dibakar, kemudian setelah itu lalu abunya ditanam di belakang rong tiga. Kemudian dibuatkan Dakshinalingga yang ditempatkan di tengah-tengah. Dan itu kemudian disebut dengan Betara Yang Guru. Betara Yang Guru itu siapa? Yang Guru tidak lain dari adalah Siwa. Siwa yang disebut dengan, kalau dalam konsep ini disebut dengan Atma Tattva. Jadi Siwa Siddhartha ke Atma Tattva. Atma Tattva, kemudian Sada Siwa Tattva dan Prama Siwa Tattva, itu kan jadinya. Nah, di dalam konsep yang pertama inilah beliau sekarang, roh itu sekarang berada pada konsep Atma Tattva. Maka beliau sebagai Tuhan tetapi masih dalam konsep punya ikatan ke bawah. Ikatan ke bawah. Itu Atma Tattva. Oleh sebab itu ada konsep nanti bagaimana reinkarnasi. Nah ini dia di Atma Tattva itu. Nah, itu panjang ceritanya. Nah oleh sebab itu di dalam rong tiga yang di tengah itu, maka itu adalah konsep Tuhan di sana. Itulah sebabnya dalam ajaran Hindu disebut dengan Amor ing Achintya. Ya, Amor ing Achintya. Kenapa? Karena di sana roh itu menyatu dengan Tuhan, kembali pada Tuhan itu sendiri. Maka sebenarnya rong telu yang di tengah itu adalah Padmasana gitu. Dulu sebelum zaman Bali terakhir, maka zaman Empu Kuturan belum ada Padmasana. Maka Padmasana itu ada pada rong tiga. Oleh sebab itu sebenarnya rong tiga itu boleh disembah oleh siapa-siapa, boleh. Tidak harus ini adalah sembah kepada orang yang punya itu. Tidak, boleh siapa. Karena yang di tengah-tengah. Kalau nyembah yang di samping, boleh tidak. Karena yang di samping itu adalah leluhur. Sedangkan yang di tengah adalah Tuhan atau Betara Yang Guru, yaitu Siwa itu sendiri. Nah ini, oleh sebab itu kemudian tidak ada istilah harus melakukan upacara ngenteg linggih dulu. Karena apa? Karena ngenteg linggih nanti, nah ini, kalau ngenteg linggih nanti, apabila orang yang punya merajan itu mau memperbaiki merajannya, jadi sekarang meninggal, kemudian baru bikin merajan, baru ngenteg linggih lagi ngenteg linggih. Tidak harus begitu. Ini dulu kapan merajan itu rusak,
kapan harus diperbaiki, maka ada perbaikan yang disebut dengan memperbaiki merajan atau mupuk pedagingan dan sebagainya, yang biasanya kurun waktunya dari membuat merajan sampai upacara ngenteg linggih kemudian itu adalah antara 25 sampai 30 tahun. Tidak tiap tahun harus ngenteg linggih. Kalau ngenteg linggih terus gitu kan berat tuh. Ya, nyilih pipis job, terus pinjam uang itu, megade tanah. Apa yang terjadi? Nah, istilahnya ngenteg sebeng setelah nikah kan. Kan berat itu. Nah, ini. Nah, itu ngenteg linggih itu tidak. Ngenteg linggih itu ketika bangunan itu diperbaikan, kemudian mupuk pedaging, dan itu biasanya antara 25 sampai 30 tahun kemudian itu ngenteg linggih. Tuh, setelah ngenteg linggih. Nah, kemudian sekarang hubungannya dengan mengajar-ajar. Bagaimana? Nah, ini. Nah, mengajar-ajar ini hubungannya dengan ngenteg linggih gitu. Bukan hubungannya dengan memukul itu. Bukan hubungannya dengan nyegara gunung. Jadi hubungannya dengan mengajar-ajar itu adalah ngenteg linggih. Ketika ada upacara ngenteg linggih, kita perbaikan berajan, kemudian kita mupuk pedagingan, kemudian kita akan melakukan upacara ngenteg linggih, ada pengenteg kuastanya. Nah, pada waktu itu ada hal yang harus dilakukan, yaitu nunas pekuluh. Eling niki, ingatkan niki, nunas pekuluh. Apa itu pekuluh? Beda dengan nunas tirta biasa. Nunas pekuluh itu artinya nunas tirta, memohon air suci, yang biasanya diletakkan di dalam bumbung bambu. Nah, itu dilakukan pada waktu akan melaksanakan upacara ngenteg linggih. Nah, sekarang kemana kita? Nunas tirta pekuluh itu ada patokannya. Oh, di sini. Mungkin ke Lempuyang, ke Besake, ke Batur, kemudian ke Kayangan keluarga itu sendiri, atau di kawitannya itu biasanya. Itu. Dan terbatas, tidak semua akan dicari di nunas pekuluh itu, tidak semua tempat. Nah, setelah upacara ngenteg linggih itu selesai, nah kita akan mengingatkan di mana kita melakukan upacara atau nunas pekuluh itu, untuk mengucapkan rasa terima kasih kita ke tempat pura yang kita nunas pekuluh, dan menyambung hubungan antara merajan kita dengan pura dike, barulah kita melakukan upacara mengajar-ajar. Apa itu mengajar-ajar? Ajar-ajar berasal dari kata ojar, artinya pemberitahuan. Pemberitahuan. Artinya kita sudah memberitahukan bahwa kita sudah melakukan upacara ngenteg linggih di pemerajan. Sehingga kita harus menyampaikan ke tempat pura itu. Dan menyambung rasa bakti dengan asik daripada pura itu gitu. Dari bakti merajan, yang punya merajan, dengan asik daripada pura yang ada, yang dimohonkan tirte atau pekuluh itu. Oleh sebab itu, maka ada upacara mengajar-ajar. Itu yang disebut mengajar-ajar, supaya jangan salah. Tangkap mengajar-ajar tiap ada tuh
Nah, sekarang mengajar-ajar itu bagaimana? Ini ada beberapa konsep yang bisa dilakukan tergantung daripada dana waktu yang dimiliki oleh yang punya upacara. Kalau dia punya duit banyak dan sebagainya dan keluarga banyak dan sebagainya, maka dia akan mengajar-ajar makte atau membawa lingga atau daksina yang ada di Merajaan. Dibawa nanti ke pura-pura yang pernah di mana dia itu Nunas Pekuluh gitu. Dan di sana coba lihat inti daripada Banten mengajar-ajar itu ada. Bukan Pulu Gemal bebangkit, bukan, itu adalah ayaban, casing itu. Tapi inti utama pada upacara mengajar-ajar adalah tipat bantal. Kenapa tipat bantal? Karena tipat bantal atau simbol daripada yang disebut dengan jauman. Ayo, pejauman. Jadi itu adalah jaum, itu artinya alat untuk menyambung. Nah, kalau kita menjarit itu kan jarum yang dipakai untuk nyambung, itu jarum. Nah ini, maka di sana ada konsep Purusa Perdana. Maka ada konsep tipat perdana, bantal, purusa. Nyambung nanti sana. Artinya apa? Bahwa kita berterima kasih kepada ide Betara yang ada di sana dan menyambung rasa bakti kita kepada lingga yang ada di sana. Itu. Nah, bagi mereka yang tidak punya duit, tadi yang punya duit boleh dia bawa bus dan sebagainya bersama-sama itu. Nah itu hanya sekali dalam 25 atau 30 tahun sekali. Dan bagi yang tidak punya duit dan sebagainya, apa yang dilakukan? Kalau sedikit dia itu boleh dia datang ke pura yang tadinya di mana Nunas Pekuluh tadinya itu hanya membawa keben dengan inti upacara di sana adalah yang disebut dengan tipat bantal. Tidak perlu juga membawa lingga itu lagi. Tapi matur uning ke sana. Itu cukup. Itulah agama Hindu. Agama Hindu itu simple. Nah ini yang disebut dengan mengajar-ajar. Bukan setiap orang memukul, melakukan atau nyekah, melakukan mengajar-ajar. Bukan. Kalau demikian, bagaimana beratnya menjadi umat Hindu? Itu yang sebenarnya. Itu yang perlu yang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Om Swastiastu itu. Di umat kita biasanya konotasi bahwa upacara ngaben itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu karena kata ngaben itu dianggap katanya ngabehin. Punapi, apakah benar seperti itu? Apakah tidak bisa disederhanakan itu? Oke. Ya, jadi ngaben itu bukan ngabehen. Ngaben itu berasal kata ngabuin. Ngabuin artinya menjadikan abu. Karena kembali kepada yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Dan apakah orang yang tidak punya duit tidak bisa ngaben? Hanya orang kaya yang bisa ngaben? Tidak. Ngaben itu sederhana. Oleh sebab itu, kalau kita belajar dalam konsep yadnya yang disebut dengan membuat bebantenan, maka ada konsep yang disebut dengan inti Banten, ayaban Banten, dan rerengan Banten. Oleh sebab itu, ketika kita akan membuat upacara, yang penting intinya ada. Rerengannya boleh. Apa itu?
Rerenggan, ya mungkin sesuatu makan-makan dan sebagainya, ada tambahan itu ya rerenggan. Tapi ayaban, apa itu ayaban? Ayaban, kalau kita berbicara masalah ayaban, itu sebenarnya ada rumusnya. Ayaban yang paling kecil itu adalah canang, itu lengkap itu. Ayaban yang kedua adalah pejati, itu di atasnya. Di atas lagi ayaban yang disebut dengan pras pengamian atau tumpang lima. Di atasnya itu adalah udel kurenan ya, atau tumpang solas, dan kemudian di atasnya adalah pulu gemal, dan terakhir adalah bebangkit. Nah, ayaban itu adalah casing pelengkap. Kalau kita ingin besar kelihatan, buatlah ayaban yang besar kalau kita punya duit. Tapi dia tidak memiliki arti yang melebihi daripada yang kecil, tidak sama. Karena yang punya arti nanti adalah intinya. Kalau kita ngaben, ada inti. Misalnya nasi angkep, bubur pirate, panjang hilang. Nah itu intinya. Maka itu harus ada. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tidak punya, pakai intinya itu ditambah dengan pras pengamian, cukup, sudah bisa itu. Jadi tidak harus besar. Yang menjadikan tidak harus besar juga adalah karma. Ya. Tidak orang kaya yang harus dapat surga kan, tetapi yang mendapat surga itulah sesuai dengan karma. Ketika karmanya itu baik, maka dia akan mendapatkan surga. Ya, tapi ketika karmanya itu buruk, dia tidak mendapatkan surga. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya uang dan sebagainya, belum tentu. Karena Tuhan tidak bisa dibayar atau dibeli. Itu. Ya. Ada lagi satu, ada beberapa desa terkait dengan pernyataan tadi, istilah ngelinggihang dan ngentek tinggi. Ada beberapa desa di keluarga kami, habis melakukan pengabenan, mereka seperti diwajibkan melakukan piodalan di sebuah pura tertentu. Kalau boleh dibilang mungkin level piodalan itu besar, boleh dibilang seperti ngentek tinggi. Apakah memang harus dilakukan itu? Apakah tidak? Nah, seperti apa yang sampaikan tadi, itu kan ngentek linggih. Itu belum boleh tidak dilakukan. Nunggu kapan perbaikan dan sebagainya. Kalau itu yang lebih bagus diadakan di sana adalah yang disebut dengan nile pati. Nile pati tidak banyak upacaranya. Penile patian. Pras pengamian cukup. Atau tumpang lima. Udah. Jadi membuat setelah ngelinggikan, maka lakukan nile pati. Yaitu menjatuhkan atau membuat konsep dalam ajaran Hindu yang disebut amor ing acintya, menyatukan roh ke Tuhan itu sendiri dalam konsep atma tattva. Nah, itu. Om Swastiastu, ampura tiang metaken itu. Indek jantan sekarang kan banyak fenomena tentang orang setelah meninggal itu banyak mekingsan dulu. Nah, seberapa lama batas waktu harus sudah diaben sawo itu? Terus sekarang juga banyak tentang ngaben massal, kenapa? Tentang pengabenan. Nah, ini sebenarnya topiknya agak ke bawah lagi dikit dengan ngaben, karena kita topiknya di atas. Tentang ngaben, sebenarnya kapan boleh, kapan tidak kan gitu. Ya, berapa lama jangka waktu? Kalau dipendam kemudian diaben. Itu kalau dalam konsep Yama Purana Tattva dalam lontar sebutkan bahwa ngaben itu jangka waktunya sebelum 1 tahun. Tetapi kalau lebih dari 1 tahun, maka artinya
nanem nike atau mekingsan di pertiwi harus diisi dengan upacara yang disebut dengan metirte pengentas. Kalau sudah metirte pengentas itu boleh lebih dari 1 tahun. Nah, itu kemudian bagaimana dengan konsep dengan upacara ngaben masal? Itu seperti apa yang dia katakan tadi. Kalau aben masal kan berarti kita mendem dulu, mendem. Nah, di sini biasanya kita setiap orang mendem itu ngangen tirte pengentas. Setelah itu baru harus melakukan pengabenan, karena pengabenan masal itu biasanya 3 tahun sekali. Nah, kembali kepada pengabenan masal, sekarang saya ingin sampaikan sedikit. Nah, ini pengalaman ini masyarakat, karena banyak, maaf, di desa adat sekarang juga ada harus ngaben masal, tidak boleh ngaben sendiri-sendiri, kan itu. Nah, tapi buat saya tiang sendiri, buat Resi sendiri ada sedikit perbedaan, karena kebetulan juga kami di desa Resi sendiri sudah kita lakoni, dan itu sangat-sangat memberikan keringanan buat masyarakat. Contohnya begini, kalau ngaben masal itu biasanya kita harus nanem mekingsan di pertiwi, dan upacaranya juga besar, minimal penghabisannya ya 10 juta juga. Ketika itu kemudian ngaben mungkah dan sebagainya, pada waktu kita akan menghabiskan banyak juga duit, waktu lagi, terutama bagi pekerja-pekerja yang punya kerjaan jauh, yang seperti yang pegawai di hotel dan sebagainya, ya, itu akan berat ya. Tuh, berapa kalau hitung dananya itu berapa dia akan menghabiskan. Nah, kalau kita melakukan upacara ngaben masal, berarti kita banyak juga harus mempersiapkan sesuatu dan menghabiskan dana. Dan upacara belum selesai. Nah, kalau kami, kebetulan di desa kami CCD, di Sesetan, nah, itu ada ketika orang meninggal, dia ngaben, silahkan. Ingat dananya tidak banyak. Tidak sampai 20 juta, tidak sampai di sini. Bahkan lebih kecil lagi. Nah, selesai, baru nanti memukur atau nyekah masal. Nah, di nyekah masal itu baru kita bersama-sama. Nah, sehingga tidak akan berpikir, oh pas pada nyekah itu aja kita melakukan kerjasama gotong royong, dan itu pun tidak lama. Nah, nyekah itu bisa dilakukan dengan konsep yang agak sederhana itu. Nah, sehingga seperti apa yang ditanyakan tadi, ya menurut yang sendiri, menurut Resi sendiri, justru kalau mengharuskan harus nyekah harus ngaben masal, tidak boleh gitu, menurut Resi sangat-sangat memberatkan juga. Sehingga bagi masyarakat yang tidak punya duit, dia akan harus siap ini duit, pada waktu meninggal ngeluarin duit, pada waktu di rumah sakit ninggalin duit, kan banyak sekali. Oleh sebab itu, kalau mereka melakukan apa yang disebut dengan nyekah masal saja, itu ngaben pribadi-pribadi aja, saya kira lebih sedikit akan menghabiskan dana, dan tidak merepotkan. Ini kedua inggih titiang sidap antuk pramesanti. Om Santi 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 Om.